Kisah seorang pemuda kampung yang hidup menumpang di kontrakan seorang penjual nasi goreng. Tapi di situ, dia malah menemukan sebuah rahasia. Namaku Guntur, pemilik sebuah warung makan kecil-kecilan di satu daerah pinggiran kota Jakarta. Sudah lebih dari 3 tahun, aku menjalani usaha ini, dan hasilnya boleh dibilang cukup lumayan. Walau begitu, semua tak datang dengan sendirinya. Segalanya kurai berkat kerja keras mulai dari nol, jatuh bangun, hingga akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini. Tapi bukan itu saja. Kalau boleh jujur, ada faktor lain yang juga turut membantuku. Sebuah faktor non-teknis, dan semua itu berawal dari perjumpaanku dengan seseorang. Dia yang memperkenalkanku dengan si nenek. Namanya Mas Dwi, seorang pedagang nasi goreng yang biasa mangkal di dekat sebuah stasiun jurusan Jakarta Bogor. Seorang pria Jawa yang sangat ulet, rajin, dan murah senyum. Dia mengaku sudah berdagang di situ sejak tahun 2015. Awal perkenalan kami dimulai beberapa tahun yang lalu, ketika aku baru saja menginjakan kaki di sebuah stasiun di pinggiran kota Jakarta. Datang dari kampung hanya berbekal semangat, akibat terbuat cerita sukses beberapa teman yang bilang kalau hidup di Jakarta itu cukup modal nekat, tak butuh banyak skill, asal ada kemauan saja. Tapi belum lama tiba di situ, aku yang saat itu sedang berdiri di tepi jalan, jadi sedikit lengah hingga tak sempat bereaksi saat tas kecilku yang berisi dompet, HP, serta alamat teman tiba-tiba dijambret sepasang bandit bermotor yang langsung kabur menghilang dengan cepatnya. Aku yang sesaat cuma bisa melongo, akhirnya terduduk lemas di trotoar. Begitu banyak orang yang menyaksikan lalu datang berkerumun, namun tak ada satupun yang menawarkan bantuan, kecuali satu orang. Sesuai skenario yang telah ditulis oleh Tuhan, Mas Dwi yang kala itu ikut menyaksikan langsung mengajakku untuk duduk di dekat gerobak dagangannya, lalu memberikan segelas air minum, sekedar peredam rasa kaget. Lalu dia mulai bertanya, kemudian dengan sabarnya mendengarkan kisah perjalananku hingga akhirnya sampai di kota ini. Setelah tahu kalau aku sebenarnya tak punya tujuan dan tak kenal siapa-siapa, tanpa disangka-sangka dia menawarkanku untuk sementara waktu tinggal di rumah kontrakannya. Tentu saja aku menyambut gembira ajakannya itu. Dan bukan itu saja, setelah beberapa hari tinggal di rumahnya, dia malah memintaku untuk membantunya berjualan dengan iming-iming sejumlah imbalan. Sebuah kebaikan tulus yang amat langka di zaman seperti ini. Sudah pasti kusanggupi permintaannya itu. Selain demi balas budi, sedikit uang lelah yang diberikannya akan sangat bermanfaat bagiku untuk sekedar menyambung hidup atau sekedar membeli rokok. Dan begitulah, sejak saat itu aku mulai membantunya berjualan, sekaligus coba belajar cara berdagang yang mungkin kelak bisa kutiru untuk kujadikan sumber penghasilan mengikuti jejaknya. Bagaikan mendapat les privat, sedikit demi sedikit kuserap dan kupelajari semua trik dan cara berdagang, serta bumbu rahasia dari nasi goreng hasil olahannya. Tapi dari semua ilmu yang telah dia berikan, ada satu hal yang awalnya tak pernah bisa kupahami, karena dia memang enggan untuk membahasnya. Tapi justru itulah inti dari semua cerita ini ditulis. Nasi goreng buatan Mas Dwi lumayan laris dan terkenal di sekitar area itu. Walaupun hanya bermodalkan gerobak sederhana dan beberapa bangku plastik untuk duduk, tapi dagangannya selalu ludes terjual. Namun aku sedikit heran saat mengetahui kalau Mas Dwi ternyata memiliki satu kebiasaan unik, kalau tak mau dibilang aneh. "Kok disisakan begitu, Mas?" tanyaku heran saat pertama kali melihatnya menyisihkan sepiring nasi putih dari bakul nasi dagangannya. Padahal saat itu ada seorang pembeli yang merengek-rengek minta dibuatkan sepiring nasi goreng. "Itu kan masih bisa buat sepiring lagi, Mas. Kok malah mau dibawa pulang? Mending buat saya saja," tanya orang itu protes dengan nada kecewa. Namun Mas Dwi tetap bersikeras tak mau memberikannya. Dia tetap ingin membawanya pulang. "Buat nenek ini," jawabnya singkat. Aku jadi heran dengan perilakunya itu, dan sempat bingung siapakah nenek yang dia maksud, karena setahuku hanya ada kami berdua di rumah kontrakannya. Oh, mungkin nenek tetangga dekat rumah, pikirku waktu itu. Tapi yang membuatku kembali heran, sepiring nasi yang sudah dia sisihkan tadi, akhirnya malah cuma dia letakkan begitu saja di pojok dapur setibanya kami di rumah. Katanya buat nenek, tapi kok malah ditaruh di situ? Badanku berucap,
Aku yang sungkan dan sangat menghormatinya, tentu tak berani banyak bertanya tentang perbuatan anehnya itu. Tapi tetap saja jadi sebuah hal yang membingungkan, mengapa dia membiarkan nasi itu tergeletak mubazir begitu saja, hingga akhirnya cuma untuk dia buang keesok harinya. Kebiasaan itu dia lakukan setiap hari, kecuali hari Kamis, waktu di mana dia libur berjualan. Dia bilang kalau hari Kamis adalah waktu untuk beristirahat. Tapi kelak aku tahu kalau itu bukan alasan yang sebenarnya. Kembali lagi bicara soal skill berdagang. Setelah yakin dengan kemampuanku, beberapa kali dia memintaku untuk praktek langsung, menggantikannya berjualan dengan tetap dia dampingi. Awalnya canggung, tapi lambat laun, kedua tangan ini makin handal, sampai akhirnya beberapa kali sudah mampu berjualan sendiri tanpa harus didampingi lagi. Hingga pada suatu hari, Guntur, ku dengar Mas Dwi memanggil di ruangan depan. Iya mas, kenapa? Sahutku dari dapur sambil menggoreng kerupuk. Kesini sebentar, teriaknya lagi dari sana. Aku mendatanginya. Dia terlihat serius sambil menghisap sebatang rokok. Aku baru dapat kabar kalau anakku sakit di kampung. Jadi aku mau pulang kampung dulu ya. Untuk sementara ini kamu gantikan aku jualan, bisa kan? Ucap Mas Dwi. Aku pun menyanggupinya. Diam-diam jadi sedikit bangga karena mendapatkan kepercayaan yang baru saja dia berikan. Lalu setelah selesai berkemas, hari itu juga dia langsung berangkat. Tapi sebelum pergi, dia sempat mewanti-wanti. Ingat jangan lupa sisihkan sepiring nasi untuk ditaruh di dapur. Jangan sampai kelewat, ucapnya ketika itu. Aku yang memang sudah gatal untuk bertanya, langsung cepat membalas. Maaf mas, memangnya nggak sayang? Padahal kan nanti dibuang, ucapku. Nggak apa-apa, pokoknya aku titip yang satu itu. Jangan sampai lupa, sahutnya lagi. Aku cuma mengangguk mengiyakan. Lalu dia pun pergi dengan membawa 2 tas besar di punggung dan juga tangannya. Dan mulai hari itu, aku menggantikan Mas Dwi berjualan seperti yang dia amanatkan. Hari-hari pertama mangkal berjalan normal tanpa kendala. Dagangan selalu habis terjual, dan tak lupa kusisihkan sepiring nasi putih untuk dibawa pulang yang langsung kuletakkan di tempatnya. Dan keesokan harinya, nasi itu langsung kubuang. Tapi pada suatu hari, aku sempat lalai menyisihkan nasi. Mungkin karena saking semangatnya berjualan, hingga aku jadi salah perhitungan. Lalu bingung sendiri saat menyadari kalau bakul nasinya telah kosong. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya aku mendapatkan satu solusi yang tadinya aku pikir adalah sebuah solusi cerdas. Namun akhirnya kelak sangat aku sesali. Aku putuskan untuk membeli sebungkus nasi putih sebagai pengganti, yang langsung kutaruh di piring, lalu kuletakkan di tempat biasa. Setelah membereskan semua peralatan dagang, aku pun langsung pergi tidur. Tapi tepat tengah malam, prak! Aku terkejut sampai terbangun saat mendengar ada suara piring pecah dari dalam dapur. Segera ku periksa ke sana dan jadi lebih terkejut lagi begitu melihat piring nasi yang tadi telah pecah dan isinya berantakan. Kok bisa pecah? Gumamku. Batinku bertanya sambil menatap heran. Tapi segera saja ku bereskan semuanya, lalu kembali tidur dan beranggapan kalau tadi hanyalah ulah nakal dari seekor tikus. Keesokan harinya kembali pada rutinitas. Bangun pagi-pagi, langsung pergi ke pasar, belanja bahan-bahan kebutuhan dagangan. Dilanjutkan dengan mengolah bumbu dan bahan-bahan lainnya sejak siang hingga menjelang sore. Tapi ada satu hal yang aneh, beras yang aku masak sejak tadi tak kunjung matang. Aku pun sempat heran. Namun setelah beberapa jam, akhirnya nasi itu matang juga. Aneh. Namun akibat dari hal tersebut, aku jadi terlambat pergi mangkal. Dan entah karena memang kebetulan saja, hari itu daganganku sepi pembeli. Sampai tengah malam cuma terjual beberapa porsi saja, jauh sekali dibandingkan hari biasanya. Hingga beberapa hari berikutnya, situasi itu terus terjadi, yang membuatku jadi gelisah karena terus mendapatkan hasil yang mengecewakan. Tapi untungnya, situasi itu tak berlangsung lama. Setelah beberapa hari, lambat laun segalanya kembali normal. Lalu datang kabar dari Mas Dwi yang memberitahukan kalau dia akan tinggal di kampung untuk waktu yang lebih lama.
sambil dia menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Aku pun menjawab bahwa tak ada yang perlu dia khawatirkan. Segalanya berjalan dengan baik dan lancar. Tadinya, aku hendak menceritakan tentang diriku yang pernah lalai menyisihkan nasi. Tapi akhirnya kuurungkan. Karena aku tak mau membuat dirinya jadi risau dan kecewa. Toh segalanya kini baik-baik saja. Hingga pada suatu saat, aku membuat sebuah kesalahan fatal. Hari itu hari Kamis. Hari biasanya Mas Dwi libur berjualan. Tapi aku yang sedang bersemangat memutuskan untuk tetap pergi mangkal. Lagi pula, aku merasa tak butuh istirahat. Yang ada di otakku hanyalah bagaimana cara meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan libur jualan bukanlah sebuah pilihan yang masuk hitungan. Pembeli pertama pun datang. Aku pun segera melayani. Namun, ketika dia baru saja menyendok sesuap nasi masuk ke dalam mulutnya, tiba-tiba saja dia berteriak marah. "Cuy, rasanya kok begini mas? Nasinya basi nih," ucapnya. Aku pun terkejut, segera memintanya untuk tetap tenang sambil mengambil kembali piring dari tangannya dan langsung ikut mencicipinya. "Iya mas, kok bisa begini ya? Padahal ini nasi baru loh. Maaf ya mas," ucapku. Pembeli itu nampak tak peduli. Dia langsung bangkit lalu berbalik pergi sambil mengoceh tak karuan, meninggalkan diriku yang masih kebingungan. Aku yang jadi penasaran, segera melongok bakul nasi dan langsung meringis heran saat mencium aroma tak sedap dari dalamnya. Percaya atau tidak, nasi yang ada di dalamnya telah basi dan dingin. Padahal belum lama tadi masih dalam kondisi baik dan hangat. Bahkan saat aku menggoreng tadi, semuanya masih dalam keadaan normal saja. Kok bisa basi begini sih? Aneh. Gumamku heran. Aku cuma bisa duduk termenung, coba menduga dan menerka-nerka apa ada yang salah saat mau masak nasi di rumah tadi. Namun karena tak menemukan jawabannya, akhirnya aku memutuskan untuk pulang dan membawa dagangan yang semuanya masih utuh. Karena memang sudah tak layak lagi untuk dijual. Tapi di luar dugaan, dalam perjalanan pulang, aku malah mengalami kejadian apes. Gerobak daganganku diserempet mobil. Gerobaknya terbalik. Semua isi dagangan tumpah berantakan. Aku pun terpelanting sampai masuk ke got. Untungnya sang penabrak mau bertanggung jawab dengan mengganti semua kerugian dan langsung membawaku pergi berobat. Dan untungnya lagi, gerobak hanya mengalami kerusakan ringan. Malam itu, sepulangnya dari klinik untuk mengobati luka, aku cuma bisa berbaring sambil merasakan nyeri di beberapa bagian tubuh. Setelah minum obat pereda nyeri yang diberikan dokter, tak lama kemudian aku pun jadi mengantuk, lalu akhirnya tertidur. Tapi tepat tengah malam, aku terbangun oleh suara berisik yang berasal dari dapur. Aku yang masih dalam pengaruh obat dengan gontai bangkit dari kasur dan langsung ke dapur untuk memeriksa. Tapi betapa terkejutnya diriku saat melihat sesuatu yang janggal di sana. Ada seorang nenek berkebaya hitam dengan rambut putih riap-riap sedang berdiri membelakangiku, bertolak pinggang sambil marah-marah. Nenek siapa? Kok bisa masuk sini?" tanyaku kepadanya dengan nada sedikit membentak. Dan dia pun langsung berbalik badan. Dek! Seketika, diriku terkejut sampai mundur begitu melihat wajah nenek itu. Wajahnya rata tanpa mata, tanpa hidung, rata. Hanya ada mulut yang sobek, membelah pipi hingga ke telinga, dengan bibir yang basah oleh air liur. Aku langsung terdiam sambil melongo, tak mampu berkata apa-apa dengan tubuh yang seolah jadi kaku. Sosok nenek itu tiba-tiba saja mendekat dan langsung melayangkan sebuah tamparan keras tepat ke wajahku. Plak! Aku yang tak menduga kalau bakal ditampar seperti itu, langsung jatuh tersungkur, lalu pingsan. Dan keesokan harinya, aku terbangun dengan posisi masih di dapur. Ada rasa nyeri dan bengkak di pipi kiriku, bekas tamparan si nenek misterius itu tadi malam. Seharian, aku cuma termenung memikirkan kejadian itu. Aku yakin kalau itu bukan mimpi. Dan aku yakin kalau nenek itu bukan manusia. Tapi siapa dia? Apakah di rumah ini ada hantu? Hari berikutnya, aku belum bisa berjualan akibat rasa nyeri dan juga gerobak yang masih butuh sedikit perbaikan. Tapi walaupun tak berjualan, aku tetap memasak dan menyisihkan sepiring nasi putih seperti biasanya. Dan percaya atau tidak, sosok nenek itu tak pernah muncul lagi.
Beberapa hari kemudian, gerobak pun selesai diperbaiki. Sore itu, aku sudah bisa kembali mangkal. Tapi hasilnya sangat jauh dari harapan. Daganganku tak laku. Hingga tengah malam, semuanya masih utuh. Akhirnya, aku pulang dengan perasaan kecewa. Sambil coba menghibur diri dengan beranggapan kalau kondisi itu hanyalah sementara. Imbas dari para pelanggan yang belum tahu kalau hari ini aku sudah kembali mangkal. Tapi entah mengapa, saat itu timbul niatku untuk sengaja tak menyisihkan nasi putih seperti yang biasanya dilakukan. Aku yang mulai curiga kalau kemunculan nenek itu ada hubungannya dengan jatah nasi yang selama ini disediakan. Jadi terusik dan penasaran untuk membuktikan kebenarannya. Bukannya mau sok berani atau takabur, tapi aku yang tumbuh besar di kampung dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib. Apalagi rumahku di kampung kebetulan bersebelahan dengan area pemakaman umum. Jadi sejak kecil, mentalku sudah terasah dengan sendirinya. Akhirnya malam itu, dengan rasa penasaran, aku sengaja diam menunggu tak jauh dari dapur. Kupasang mata, pasang telinga selama beberapa jam selepas tengah malam, sambil harap-harap cemas menantikan kemunculan sosok nenek misterius itu. Tapi setelah lama menunggu, sambil menahan kantuk, sosok nenek misterius itu tak muncul juga. Akhirnya, kuputuskan untuk tidur saja, walau sebenarnya hati ini masih amat penasaran. Tapi baru saja aku berbalik, aku langsung tersentak kaget saat mendapati sosok nenek itu tiba-tiba saja sudah ada persis di belakangku. Astaga, ucapku. Masih dalam rasa terkejutku, mendadak dia kembali melayangkan sebuah tamparan keras yang mendarat tepat di wajahku. Tak! Aku pun langsung jatuh terjengkang. Bagian belakang kepalaku sampai terbentur lantai dengan kerasnya hingga membuat kepalaku langsung pusing. Lalu segalanya menjadi gelap. Keesokan harinya, seperti kejadian sebelumnya, lagi-lagi aku terbangun dengan posisi masih terlentang di dekat dapur. Kurasakan nyeri di kepala dan juga bagian pipi yang ternyata kembali bengkak membiru. Namun kali ini, badanku jadi terasa meriang menggigil tak karuan. Akhirnya, aku cuma bisa berbaring seharian dan memutuskan untuk libur berdagang. Sepanjang hari di tempat tidur, aku terus memikirkan kejadian tadi malam. Siapa nenek itu? Kenapa dia begitu marah? Apa semua ini benar-benar ada hubungannya dengan jatah nasi atau pantangan dagang hari Kamis yang telah kuabaikan tempo hari? Pikirku. Aku yakin semua itu hanya Mas Dwi yang bisa menjawabnya. Dan aku tak sabar untuk segera menanyakannya saat dia kembali nanti. Hingga malam hari, kondisi badanku tak kunjung membaik. Tapi walaupun begitu, aku tetap memaksakan diri untuk memasak nasi dan kembali meletakkannya di sudut dapur. Semua itu sengaja kulakukan karena aku tak ingin mengambil resiko. Walaupun belum pasti kalau kemunculan nenek itu ada hubungannya dengan jatah nasi itu, namun aku tak bisa membayangkan bila hal itu ternyata benar. Dengan kondisiku yang masih lemah seperti ini, tak tahu apa jadinya bila nenek misterius itu benar-benar datang, lalu kembali menamparku dengan kerasnya. Pasti hasilnya akan jauh lebih parah. Esok harinya, aku masih demam. Sekujur badan jadi terasa ngilu. Aku pun berniat untuk pergi ke klinik, tapi belum sempat berangkat. Tiba-tiba saja, Mas Dwi sudah muncul di depan pintu. "Assalamualaikum," ucapnya lantang memberi salam. "Waalaikumsalam." "Wah, sudah pulang, Mas?" jawabku dengan nada gembira. "Iya, Tur. Alhamdulillah, anakku sudah sembuh. Urusan di sana juga sudah rampung. Bagaimana dagangannya? Lancar?" tanyanya. Aku tak langsung menjawab. Mas Dwi jadi sedikit heran melihatku termenung dengan kondisi tubuh yang lemas dan layu. "Kamu kenapa, Tur? Kamu sakit?" tanya Mas Dwi. "Iya, Mas. Sejak semalam aku demam. Nggak tahu kenapa. Tapi semalam aku mengalami kejadian aneh, Mas," jawabku. "Kejadian apa emang?" tanya Mas Dwi. Akhirnya, kuceritakan tentang semua yang terjadi selama dia pergi. Tentang aku yang sempat lalai menyisihkan nasi. Tentang aku yang tetap jualan pada hari Kamis. Hingga akhirnya diserempet mobil. Dan juga tentang kemunculan nenek misterius yang 2 kali telah menamparku. "Ya ampun, Tur. Kenapa sampai begitu? Seharusnya semua itu jangan sampai kamu langgar,"
Beginilah akibatnya, ucap Mas Dwi setelah mendengarkan semua ceritaku barusan. Sebenarnya ada apa sih Mas? Tolong kasih tahu saya, tanyaku. Mas Dwi sesaat terdiam. Dia seolah sedang menimbang-nimbang. Tapi akhirnya dia mau menceritakan tentang segala sesuatu yang selama ini dirahasiakannya. Nenek itu namanya Nyi Lasem. Dia adalah wujud makhluk yang selama ini jadi penglaris daganganku, jawab Mas Dwi. Ya Allah Mas, penglaris Mas? Sahutku terkejut. Iya, penglaris kecil-kecilan, gak bisa bikin kaya. Yang penting jualan jadi lancar. Gak minta syarat macam-macam kok, apalagi pakai tumbal segala, jawab Mas Dwi. Dulu saat mulai berdagang, daganganku selalu sepi pembeli. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang kampung, berniat mencari bekal penglaris. Kebetulan di sana ada seorang dukun yang bisa membantu, ucap Mas Dwi lagi. Dukun itu lalu membawaku pergi ke sebuah makam keramat yang konon katanya kalau kita meminta berkah dari sana, dagangan kita akan jadi laris. Syaratnya cukup mudah, kita cuma diharuskan bersemedi di makam itu dengan membawa sejumlah sesaji, ditambah dagangan yang akan kita jual nanti. Dan bila nanti sosok Nyi Lasem muncul, lalu mengambil sesaji dagangan kita, itu artinya niat kita terkabul. Kalau sudah begitu, tetap ada lelaku dan pantangan yang harus dijaga. Sesuai petunjuk si dukun, setiap hari kita harus menyisihkan dagangan kita sebagai jatah untuk Nyi Lasem. Dan juga ada hari pantangan di mana kita dilarang untuk berdagang. Dan kalau semua itu sampai dilanggar, kamu sendiri sudah merasakan akibatnya. Kita akan bernasib sial. Dagangan kita jadi nggak laku, atau bahkan jadi basi atau malah rusak. Dan Nyi Lasem akan muncul untuk memperingatkan kita, cerita Mas Dwi. Aku cuma bisa diam sambil manggut-manggut mendengar penuturan kisah dari Mas Dwi barusan. Terjawab sudah semua pertanyaan yang selama ini ada dalam benakku. Terdengar seorang pedagang menggunakan bantuan makhluk halus demi membuat dagangannya laris. Tapi hal itu jadi sesuatu yang wajar, karena memang sudah sering ku dengar kisah serupa, dan bahkan kali ini diriku mengalaminya sendiri. Dan begitulah, sejak saat itu, aku terus membantu Mas Dwi berdagang, hingga pada suatu kesempatan, dia mendorongku untuk membuka usaha milikku sendiri. Tentu saja, aku cuma bisa tertawa, karena aku merasa tak punya modal apa-apa. Tapi, aku langsung jadi terdiam saat Mas Dwi bilang kalau dia bersedia meminjamkan modal. Betapa baiknya orang yang satu ini. Dia menyarankanku untuk menyewa sebuah kios kecil yang letaknya tak jauh dari lokasi dia berdagang. Dia juga menyarankan agar aku membuka warung makan kecil-kecilan di situ. Kenapa warung makan? Kenapa bukan nasi goreng saja? Semua itu selain karena memang belum ada warung sejenis di sana. Dan juga kalau aku ikut-ikutan berjualan nasi goreng, malah nanti akan timbul persaingan. Walaupun awalnya ragu, akhirnya ku beranikan diri untuk menerima tantangan itu. Lagi pula Mas Dwi berjanji akan selalu siap membantu. Dan tentu saja, dia juga langsung menyarankan agar aku mengikuti jejaknya pergi ke makam keramat Nyi Lasem demi mendapatkan berkah penglaris yang langsung saja aku iakan. Setelah segalanya siap dengan perhitungan yang matang, kami pun berangkat ke sana untuk menemui sang dukun. Tanpa banyak kendala, aku pun langsung diminta untuk bersemedi, berbekal sesaji, dan beberapa macam jenis makanan yang kelak akan jadi menu daganganku. Setelah nyaris semalaman bersemedi, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun muncul. Nyi Lasem hadir dengan wujudnya yang menyeramkan dan langsung menghampiriku. Jantungku langsung berdebar-debar, bersamaan dengan keringat dingin yang keluar dari pori-pori, harap-harap cemas dengan apa yang akan dia lakukan. Tapi kali ini, Nyi Lasem datang bukan untuk menampar wajahku, melainkan untuk menengok dan langsung mencicipi segala macam jenis menu yang memang sengaja disediakan, lalu akhirnya pergi menghilang. Demi mendapat hasil itu, aku pun jadi senang. Mas Dwi pun juga ikut senang. Sang dukun pun lalu berpesan agar aku rutin menyisakan seporsi makanan sebagai jatah untuk Nyi Lasem. Tak perlu semua macam, cukup satu macam saja sebagai syarat. Sama seperti Mas Dwi, aku pun juga dilarang berdagang setiap hari Kamis. Kenapa harus hari Kamis? Kami tak tahu.
dan juga tak mau ambil pusing. Yang penting bagaimana caranya agar semua syarat itu dapat kami laksanakan sebaik-baiknya. Singkat cerita, akhirnya warung itu pun dibuka. Mas Dwi dengan baiknya selalu membantuku pada masa-masa awal warung itu mulai berjalan. Hingga akhirnya, lambat laun, segala usaha itu mulai membuahkan hasil. Warung yang kecil dan amat sederhana itu mulai ramai didatangi para pembeli. Walaupun harus kuakui kalau ada andil dari penglaris nyilasem, tapi semua itu takkan bisa terwujud tanpa ada kerja keras dari diriku yang harus bangun pagi-pagi untuk mulai memasak, menyusun dagangan, dan dengan sabar melayani para pembeli. Kini setelah hampir 3 tahun, usahaku yang terus berkembang memaksaku untuk mencari lokasi yang lebih layak. Setelah meminta saran dari Mas Dwi yang kini sudah kuanggap seperti kakakku sendiri, akhirnya aku memutuskan untuk pindah. Sekarang aku telah nyaman di tempatku yang baru. Mas Dwi pun telah lama menapaki jenjang sukses berikutnya dengan memiliki kedai nasi goreng yang lebih bagus dan sudah pasti selalu laris. Kami pun tetap berhubungan dengan dia yang selalu mewanti-wanti agar aku tak lalai menjalankan semua syarat yang selama ini telah kami jalani. Aku pun selalu mematuhi nasihatnya. Lagi pula, aku memang sudah kapok kalau harus didatangi oleh Nyi Lasem yang marah-marah dan tak segan-segan untuk menampar memberi peringatan yang rasanya bukan main-main. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.